Kemacetan parah terjadi di sejumlah titik di Jalan Protokol Jakarta pada Rabu malam, salah satunya di perempatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bahkan karena diduga kelelahan seorang pemotor sampai pingsan di lokasi. Pemotor lain pun bahu-membahu membantu korban. Sementara itu di kawasan halte Petamburan Selipi, Jakarta Barat, warga mengeluhkan kemacetan hingga 1,5 jam. Akibat macet, banyak penumpang Transjakarta yang memilih turun dari bus dan berjalan kaki. Kemacetan juga meluas hingga ke kawasan Tanjung Duren, Petamburan, Jakarta Barat. Kondisi arus lalu lintas di lampu merah Tomang juga tak kalah macet. Warga mengeluh kemacetan terjadi sejak pukul 5 sore. Sementara itu di kawasan Semanggi, warga mengeluhkan kemacetan hingga 3 jam di Jalan Semanggi menuju Selipi. Kemacetan terjadi imbas penutupan sejumlah gerbang tol yang telah diperbaiki pasca aksi akhir Agustus 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kemacetan parah terjadi di Jalan Ibu Kota pada Rabu malam. Kemacetan mengular hingga 20 km, mulai dari arah Grogol, Jakarta Barat menuju Cawang, Jakarta Timur. Hal ini terjadi imbas penutupan sejumlah gerbang tol yang sedang diperbaiki pasca dibakar pada unjuk rasa akhir Agustus lalu. Gerbang tol yang ditutup diantaranya gerbang tol Selipi 2, Pejompongan, Semanggi 1, Kuningan 1, dan Selipi menuju Tomang. Pintu masuk tol itu ditutup karena lagi perbaikan. Ditutup. Pejompongan tutup, sama Semanggi juga ditutup. Satu lagi depan BPJS Ketenagakerjaan ditutup juga. Jadi ada pintunya itu satu aja yang di Tegal Parang. Jadi semua masuk ke sana semuanya. Nah yang paling parahnya lagi dari Tegal Parang ke sini juga ditutup juga. Jadi dua arah mampet gitu. Saya biasa itu dari rumah ke kerjaan itu paling enggak 15 menit. Tadi itu hampir 2 jam. Hampir 2 jam muter-muter. Untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian dan jasa marga berencana melakukan perbaikan gerbang tol secara bergantian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan bergabung dengan Anissa Rizkia di gerbang tol Semanggi 1, Jakarta Selatan. Selamat siang Anissa, bagaimana pantauan lalu lintas di sana? Apakah gerbang tol masih ditutup? Ya, Zila dan juga pemirsa, memang menurut pantauan kami di gerbang tol Semanggi 1 Jakarta Selatan ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Begitu memang sejak pukul 7 tadi sempat mengalami kemacetan. Namun siang hari ini sudah mulai terurai begitu. Bahkan saat ini saya bisa dapat gambarkan begitu ya, untuk akses menuju ke gerbang tol Semanggi 1 ini sudah mulai mengalami kepadatan kembali karena memang hanya satu lajur yang dibuka. Untuk hari-hari biasa memang kita bisa melalui 2 lajur, namun karena akibat dari perusakan pengunjuk rasa pada aksi demo pada Agustus lalu, kita saat ini masih dilakukan perbaikan oleh petugas jasa marga. Selain itu juga dari jasa marga memberikan petugas yang dilakukan untuk membantu para pengemudi ketika memasuki gerbang tol Semanggi dalam mengetep kartu tol. Mereka akan dibantu dengan mobile reader yang mana nantinya petugas bantu menapping di area depan gerbang tol Semanggi 1 Jakarta Selatan ini. Ada 7 gerbang tol yang mengalami kerusakan pasca demo bulan Agustus lalu, yaitu 4 gerbang tol sudah beroperasi secara parsial, termasuk tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di gerbang tol Semanggi. Dan 1 sudah beroperasi secara penuh, kemudian 2 lainnya masih belum bisa beroperasi, yaitu untuk 2 gerbang tol yang masih tutup sampai hari ini, yaitu ada di gerbang tol Selipi 2 dan gerbang tol Pejompongan. Saat ini masih dilakukan tahap
perbaikan, di mana masih ada proses pengangkutan material yang sebelumnya nantinya akan dibuka kembali secara parsial. Hingga siang hari ini, Zila dan juga pemirsa, memang selain di gerbang tol Semanggi yang dilakukan pembukaan secara parsial, hanya bisa dilintasi satu lajur, ada pula di gerbang tol Senayan yang beroperasi secara parsial dengan 2 lajur dapat dilintasi kendaraan roda 4, kemudian di gerbang tol Semanggi 2 dapat dilalui 1 jalur beroperasi secara parsial juga, dan yang terakhir adalah di gerbang tol Kuningan 1 yang beroperasi secara parsial dapat dilalui 1 lajur kendaraan roda 4. Begitu untuk update sementara, kami pun juga masih menunggu karena proses perbaikan ini masih terus dilakukan dengan target akan selesai di pertengahan bulan Oktober 2025. Adapun kalau saya bisa dapat gambarkan begitu ya, progres pembangunan di gerbang tol Semanggi ini sudah mencapai sekitar 29%. Namun untuk ada beberapa titik lainnya yang sudah mencapai 89% progresnya. Semoga saja dapat segera kembali normal lagi untuk akses jalan tol dalam kota, terutama di wilayah Jakarta. Demikian saya kembalikan kepada Anda di studio, Zila. Baik, terima kasih Anissa Rizky atas laporan Anda langsung dari kawasan gerbang tol Semanggi 1 Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, tak hanya karena penutupan gerbang tol yang sedang diperbaiki, arus lalu lintas di Jalan DI Panjaitan Cawang Jakarta Timur juga macet parah akibat adanya proyek galian saluran air di beberapa titik jalan. Berikut liputan Salam Pulungan dan juru kamera Iriansyah Wahyudi. Ya pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan DI Panjaitan Cawang Jakarta Timur saat ini terpantau macet parah, di mana kemacetan ini terjadi karena adanya proyek galian jalan dari saluran air yang ada di beberapa titik jalan. Kemudian kemacetan ini juga turut diperparah karena adanya penyempitan lajur dari semula 5 jalur ataupun juga 5 lajur yang bisa dilintasi oleh para pengendara, kemudian dipersempit hanya bisa dilintasi menjadi 2 lajur saja. Dan dapat kami informasikan juga karena memang kalau biasanya macet ini hanya terjadi di jam-jam sibuk saja, tapi kini hampir setiap waktu jalanan menjadi tersendat. Tentunya kemacetan ini juga mengganggu aktivitas keseharian warga, mulai dari berangkat kerja, kemudian juga mengantar anak sekolah, ataupun juga ojol yang sedang mengejar target. Tentunya ini juga mengganggu, sangat mengganggu sekali dari aktivitas keseharian warga. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang kalau dari pantauan kami di lapangan, kalau kita tarik mundur begitu ya, dari arah UKI, Universitas Kristen Indonesia menuju ke arah tempat kami melaporkan saat ini, yang jaraknya hanya kurang lebih 2 km saja, ini para pengendara harus bisa menempuh waktu selama kurang lebih 30 menit. Padahal normalnya hanya bisa ataupun juga kurang lebih bisa dilintasi dalam kurun waktu 5 sampai 10 menit saja. Kemudian juga untuk kecepatan kendaraan sendiri bagi para pengendara yang melintas di sini, terutama untuk kendaraan bermotor yang saat ini juga terjebak dalam kemacetan horor yang ada di DI Panjaitan. Saat ini untuk kecepatan kendaraannya hanya bisa dilintasi ataupun juga dilalui dalam kecepatan 5 sampai 10 km per jam saja. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang untuk proyek galian jalan ini adalah terkait dengan saluran air dengan metode checking atau fungsinya tidak lain untuk menanggulangi keadaan banjir yang ada di Provinsi DKI Jakarta, yang memang ini diharapkan bisa meminimalisir adanya banjir ketika memasuki di musim penghujan. Tentunya masyarakat juga berharap agar proyek galian jalan ini bisa rampung tepat waktu agar nantinya tidak terjadi adanya ketersendatan arus lalu lintas seperti yang terjadi saat ini, karena memang untuk informasi yang kami dapatkan sendiri bahwa untuk proyek galian ini akan rampung pada Desember 2025 mendatang. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan.